Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Kairin Nisa dari kelas 10 Akuntansi 3 Sekolah SMKN 1 Pangkajene dan Kepulauan. Video kali ini kita akan menyelami kisah inspiratif seorang tokoh besar, yaitu Lafran Pane. Beliau adalah sosok yang tidak hanya mencetuskan ide-ide brilian, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan yang nyata. Mari kita telusuri jejak perjuangan beliau dalam mengukir sejarah bangsa. Kalau kita berbicara tentang sejarah pergerakan mahasiswa Islam di Indonesia, ada satu nama yang tak boleh dilupakan, yaitu Lafran Pane. Seorang pemikir muda yang berani mengambil langkah besar demi Islam dan bangsa. Tapi, siapa sebenarnya Lafran Pane itu? Profesor Dr. Andos Lafran Pane lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 5 Februari 1922 di Sipirok, Tapanuli Selatan. Lafran Pane adalah anak keenam keluarga Sultan Panguraban Pane dan istrinya yang pertama. Beliau adalah anak bungsu dari 6 bersaudara, yaitu yang pertama Nyonya Tarip, Sanusi Pane, Armijin Pane, Nyonya Bahari Siregar, Nyonya Hanifia, kemudian yang terakhir Lafran Pane. Dan beliau juga mempunyai saudara tiri dari perkawinan kedua ayahnya, yakni Nila Kusuma Pane dan Krishna Mukti Pane. Ayahnya yang bernama Sultan Panguraban Pane adalah seorang jurnalis, sastrawan, dan juga seorang pendiri Muhammadiyah di Sipirok. Beliau juga terus menyuarakan kemerdekaan Indonesia, usahanya di bidang penerbitan dan percetakan. Sanusi Pane adalah salah satu kakak dari Lafran Pane. Beliau adalah sastrawan, budayawan yang sangat-sangat produktif. Dari kecil, Lafran sudah terbiasa dengan diskusi keislaman dan kebangsaan. Tidak heran, dua kakaknya, yaitu Sanusi Pane dan Armijin Pane, juga tumbuh menjadi intelektual besar dalam dunia sastra Indonesia. Semasa kecilnya, Lafran dikenal sebagai anak yang sangat nakal. Lafran berpindah sekolah karena dipecat dari sekolah lamanya. Namun, semangat belajar yang tinggi membawa Lafran melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah di Padang Sidempuan. Sebelum akhirnya Lafran merantau ke Yogyakarta untuk berkuliah di Sekolah Tinggi Islam, yang kini dikenal sebagai Universitas Islam Indonesia. Sebelum lulus dari Sekolah Tinggi Islam, Lafran Pane berpindah ke Akademik Ilmu Politik pada April 1948 yang sekarang bernama Universitas Gadjah Mada, dan beliau menjadi sarjana ilmu politik pertama di akademik tersebut. Uniknya, Lafran Pane bukanlah seorang ustaz maupun kiai. Bahkan, Lafran merupakan anggota geng motor yang ditakuti pada zaman itu. Tetapi pada saat Lafran Pane berada pada bangku kuliah, Lafran justru melihat realitas yang membuatnya gelisah. Mahasiswa Islam seolah kehilangan arah. Banyak yang lebih tertarik pada ideologi sosialis atau komunis daripada memikirkan Islam dan bangsa. Dengan mengajak 14 mahasiswa, yaitu yang pertama Kartono Sarkasi, Dahlan Hussein, Siti Saina, Maisaro Hilal, Suali, Yusdi Gosali, Mansur, Muhammad Anwar, Hasan Basri, Marwan, Zulkarnain, Tayyib Rasak,
Toha Masudi, dan Bidron Hadi untuk mendirikan sebuah organisasi yang kini dikenal sebagai Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Lafran Pane mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam hari ini 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah bertepatan dengan 5 Februari 1947 ditetapkan berdirinya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. HMI merupakan sebuah organisasi mahasiswa yang pertama kali disebut sebagai Islam di negara Indonesia dengan dua sebagai tujuan dasar. HMI didirikan dengan dua tujuan utama, yaitu yang pertama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengembangkan nilai-nilai keislaman di kalangan mahasiswa. Awalnya, banyak yang meragukan gerakan ini, tapi perlahan HMI tumbuh menjadi organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia. Lafran Pane sebagai individu dan maupun HMI sebagai organisasi yang didirikannya mengambil posisi tidak terlibat dalam berbagai polarisasi ideologi yang berkembang setelah kemerdekaan. Lafran Pane dan HMI independen dari berbagai kepentingan kelompok. Kita semua di sini karena satu alasan. Kita adalah Muslim yang sama-sama mencintai Indonesia. Kita memang harus menempuh jalan yang berbeda, tapi kita semua punya mimpi yang sama untuk Indonesia. Menjadi negara yang baldatun, toibatun, warobun gofur. Mungkin HMI berada di tempat yang berseberangan dengan saudara-saudara semua, tapi saya yakin kita semua punya tujuan yang sama, untuk umat dan untuk bangsa. Jadi kalau memang kita harus berbeda pendapat, biarlah, asalkan kita tidak berbeda tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang dimaksud di sini adalah kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi negara sosialis, serta kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi negara komunis. Lafran Pane menikah dengan seorang wanita yang bernama Farida. Farida yang juga merupakan seorang aktivis mahasiswa. Kisah percintaan mereka berawal dari pertemuan mereka di kampus Universitas Indonesia, tempat mereka berdua berkuliah. Lafran Pane yang saat itu masih berusia 20 tahun langsung jatuh cinta dengan Farida. Farida yang memiliki kepribadian yang kuat dan berani. Farida yang juga memiliki semangat aktivisme yang kuat sangat mengagumi Lafran Pane karena kepemimpinannya dan visinya untuk membangun HMI. Mereka berdua juga sering berdiskusi tentang ide-ide dan visi mereka untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Setelah berpacaran lama, Lafran Pane dan Farida memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka diadakan pada tahun 1950 dan mereka memiliki beberapa anak bersama. Kisah percintaan Lafran Pane dan Farida adalah contoh dari sebuah hubungan yang dibangun atas dasar cinta, kepercayaan, dan visi yang sama. Mereka berdua saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Setelah HMI berdiri
kokoh, Lafran memilih jalur akademik. Ia memilih menjadi dosen di Universitas Islam Indonesia dan terus berkontribusi dalam dunia pendidikan. Meski Lafran Pane tidak lagi aktif di HMI, tetapi pemikirannya tetap menjadi fondasi organisasi HMI. Ia tidak mengejar ketenaran atau jabatan tinggi, hanya ingin melihat mahasiswa Islam maju dan berkontribusi untuk negara. Lafran Pane juga dikenal dengan banyak karya-karya penting yang telah dibuatnya. Selain pendiri HMI, Lafran juga aktif dalam pergerakan mahasiswa dan memperjuangkan hak-hak mahasiswa. Lafran juga sebagai penulis. Lafran Pane menulis beberapa buku dan artikel tentang Islam, politik, dan sosial. Karya tulis yang Lafran Pane ciptakan sendiri dalam bentuk artikel bebas, yang salah satunya ada Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia, Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kedudukan Dekret Presiden, Kedudukan Presiden, Tujuan Negara, Kedudukan Luar Biasa Presiden, Memurnikan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Konstitusional, dan masih banyak lainnya. Pernah terpikirkan sebelumnya mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Tidak ada fasilitas mewah, tidak ada jaminan keselamatan. Yang ada hanyalah semangat membara untuk melahirkan generasi muda yang berani berdiri di garis depan perjuangan. Lafran Pane bukan hanya seorang pendiri, tapi seorang pendidik sejati. Ia menolak jabatan politik, menolak kekuasaan, demi fokus membentuk pemikiran mahasiswa. HMI dibiarkannya berdiri sendiri, independen, tanpa tunduk pada siapapun. Inilah yang menggetarkan dunia. 70 tahun setelah mendirikan HMI, di tahun 2017, nama Lafran Pane diukir abadi sebagai pahlawan nasional. Tidak dengan lobby, tidak dengan politik, hanya dengan bukti nyata perjuangannya untuk bangsa. Lafran Pane adalah lebih dari sekadar manusia. Dia adalah simbol keberanian, inspirasi, dan kekuatan yang abadi. Dari tangan dan pikirannya, lahirlah HMI, organisasi yang terus menyalakan cahaya perjuangan hingga kini. Lafran Pane wafat pada 24 Januari 1991. Namun, warisannya tetaplah hidup. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan nasional atas jasa-jasanya dalam membangun gerakan mahasiswa Islam di Indonesia. Perjalanan hidup Lafran Pane membuktikan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari pemikiran kecil. Dari seorang mahasiswa di Yogyakarta, ia berhasil menciptakan gerakan yang bertahan hingga hari ini. Kita bisa menyelami lebih dalam lagi terkait kisah seorang pahlawan nasional kita dengan menonton bersama film yang berjudul Lafran, yang mengisahkan tentang perjuangan Lafran Pane dalam membangun HMI dan perannya dalam sejarah Indonesia. Kalau hari ini kamu adalah mahasiswa atau seseorang yang peduli dengan masa depan bangsa, ingatlah kisah Lafran Pane, karena perubahan bukan hanya tugas pemimpin negara, tapi juga tanggung jawab generasi muda.